Jangan melupakan sejarah, karena bagaimanapun tanpa sejarah, tanpa orang-orang yang sekarang menjadi sejarah atau menjadi cerita saat ini, mungkin kita semua nggak akan pernah merasakan yang namanya enak di zaman sekarang. Mengingat zaman-zaman dimana nenek moyang kita berjuang keras demi untuk kesejahteraan dan juga kemerdekaan untuk anak cucu dan termasuk kita semua. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Roy Alapalak dan juga teman saya kita akan mengulas sebuah cerita, yaitu tentang 3 tokoh pejuang yang ada di daerah Kawi, yaitu pejuang di era Belanda yang waktu itu juga masih berhubungan dengan seorang yang bernama Pangeran Dipanegara atau Pangeran Diponegoro ya teman-teman. Nah, di area sinilah dulu pernah terjadi sebuah pertemuan antara 3 kesatria atau 3 pejuang, boleh juga dikatakan seorang pendekar sakti ya, yang dimana dulu beliau-beliau ini adalah pembela tanah air dalam peristiwa pengusiran penjajahan Belanda bahkan sampai Jepang. Yang kebetulan waktu itu beliau-beliaunya ini bergabung dengan pasukan dari Pangeran Diponegoro untuk mengusir penjajah yang ada di daerah Herengkawi, yaitu daerah Bukan Kidul, daerah termasuk daerah Jawa Timur, Kabupaten Malang ini ya teman-teman. Nah, apa bukti yang bisa kita berikan kepada teman-teman saat ini ya? Nah, menurut cerita warga ada sebuah batu leter yang dulunya juga pernah dibuat tempat sholat atau tempat ibadah, tempat bertapa, yaitu ada di area sini. Nah teman-teman, 3 kesatria itu adalah 1 Joko Untung, yang kedua bernama Truno, yang ketiga bernama Sujoyo. Nah, mereka pun bertemu di Padepokan Kawi dalam rangka berburu untuk meningkatkan kadikjayaan dan juga kanuragan, dan bertemulah mereka di sebuah padepokan Gunung Kawi ya, yang akhirnya mereka bersatu dan sepakat untuk memerangi penjajahan di era penjajahan Belanda ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat seperti apa batu leter yang pernah dibuat bertapa atau sholat pada era Joko Untung dan kawan-kawan. Nah, oke teman-teman, kita lihat langsung seperti apa batu leter itu. Nah teman-teman, kebetulan batu itu sekarang sudah ada di depan kita ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakan batu yang pernah dibuat bertapa, dibuat sholat. Waktu itu bahkan ada yang mengungkapkan Pangeran Diponegoro pun pernah melakukan sholat di sini. Jika termasuk 3 sahabat, yaitu Sujoyo, Truno, dan juga Joko Untung. Seperti ini penampakan batunya teman-teman, batu leter. Batu leter ini berada di lereng-lereng Gunung Kawi juga ya teman-teman, dekat Bukit Kelet, yaitu daerah Kali Sabrangan. Nah, untuk kalinya sendiri
ada di sebelah ini teman-teman. Masuk akal juga kalau tempat ini dulu dibuat singgah untuk sholat atau untuk ibadah lainnya, karena memang dekat dengan air yang mungkin untuk bisa bersuci, berwudu ya teman-teman. Nah, ini batunya, batu leter itu teman, cukup dari bawah cukup tinggi dan sangat leter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Joko Untung sendiri dikenal sebagai pendekar Sabrangan atau Joko Sabrangan karena memang sepak terjangnya yang mungkin sudah nggak asing ya. Waktu itu beliau ini termasuk pendekar sakti di era penjajahan Belanda, bahkan sampai Jepang. Yang akhirnya Belanda dan juga Jepang bisa diusir oleh sosok 3 kesatria atau 3 pejuang, yaitu Joko Untung, Mbah Setruno, dan juga Mbah Sujoyo. Nah teman-teman, masih ada tempat-tempat lain, yaitu di sebelah sana ya. Sebelah sana agak bawah itu menurut warga adalah tempat berlatih kanuragan 3 pejuang di era itu ya. Ada di bawah sana teman-teman, bisa kita lihat nanti ya. Nah teman-teman, semua udah saya kasih lihat ya tadi, termasuk cerita 3 pejuang, yang 3 kesatria yang dulu membela tanah air, mengusir penjajah yang ada di daerah Jawa Timur, khususnya Bendul yang ada di lereng Gunung Kawi, dan juga bukti batu leter yang pernah dibuat beliau beribadah atau mungkin bersemedi, bertapa ya. Dan inilah batu itu teman-teman. Dan ini pun diambil dari cerita masyarakat yang akhirnya benar-benar temulah titik terang tempat di mana mereka pernah mengadakan pertemuan atau menyusun siasat untuk mengalahkan Belanda, yaitu di daerah sini. Kenapa kok seperti itu teman-teman? Itu semua berhubungan dengan nama Joko Untung sendiri yang dikenal sebagai Joko Sabrangan atau pendekar Sabrangan. Nah, Sabrangan sendiri berada di daerah sini teman-teman ya. Kali Sabrangan inilah saksi perjuangan ketiga pejuang atau ketiga kesatria waktu itu ya teman-teman. Sampai akhirnya Belanda dan Jepang bisa diusir, dan akhirnya daerah yang ada di sini dikuasai lagi oleh orang-orang Jawa. Mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke tempat berikutnya di mana 3 pejuang berlatih kanuragan ya teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran, langsung saja kita lihat lokasinya. Oke. Ada bunga yang mirip dengan bunga teratai ya teman-teman. Nggak tahu ini bunga apa ya, bagus sekali teman-teman.
Nah teman-teman semua, kita sudah sampai di area yang saya sebutkan tadi ya, yaitu tempat pelatihan 3 pejuang yang waktu itu membela tanah air untuk mengusir penjajah. Nah di area kecil yang ada bebatuan juga di sini, tepatnya di depan kita ini teman-teman, 2 petak yang pernah singgah sebuah gubuk, yang dimana gubuk itu sendiri dibuat untuk pertemuan 3 pendekar sakti yang berlatih ilmu kanuragan. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya, di petak kecil yang mungkin sekarang udah ditanami rumput hijau oleh warga. Seperti yang kita lihat sekarang, di sini pernah berdiri sebuah gubuk kecil, yang dimana gubuk itu menurut cerita dari warga ya, pernah dibuat singgah atau dibuat tempat pertemuan 3 pejuang kita, yaitu Mbah Truno, Mbah Sujoyo, dan juga Mbah Joko Untung ya, yang dimana beliau berburu kepada seorang yang mempunyai padepokan di Gunung Kawi, yaitu padepokan Pagerwojo yang dipimpin oleh Mbah Suro Mintono ya waktu itu teman-teman. Nah inilah area yang pernah dibuat latihan untuk olah kanuragan. Oke teman-teman ya, mungkin pertemuan kita hari ini kita udahi sampai di sini. Waktu juga udah sore ya teman-teman. Baik dari mulai batu leter yang pernah dibuat sholat, dibuat baca oleh pejuang-pejuang kita, udah saya ceritakan dan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah apabila ada kekurangan dari cerita yang saya ulas kepada teman-teman, teman-teman bisa komen atau like, subscribe juga jangan lupa ya. Semoga apa yang teman-teman sampaikan di video saya, baik lewat komen atau apapun, bermanfaat buat saya ke depan dan juga berjalannya channel saya. Oke teman-teman, kita udahi perjumpaan kita. Ingat, jangan pernah melupakan yang namanya sejarah teman-teman ya, karena bagaimanapun juga tanpa orang-orang yang sekarang menjadi cerita atau menjadi sejarah, kita bukanlah apa-apa ya teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.